ada keluhan dari para teman-teman di jaksa ini, bagaimana kami bisa mengimbangi kejaksaan KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi jika bensinnya nggak sama. Seperti itu, anggarannya tidak sama. Kita ambil contoh ya. Ini kan dua hal ini ketika disuruh tanda kutip suruh balapan ini Kejaksaan Agung yang periode-periode sebelumnya kan keteteran terus kan. Selalu saja ada disparitas yang sangat luar biasa ya. KPK bisa tangkap ini, bisa kejaksaan juga tidak. Nah, cuman juga kan kita harus melihatnya dari sisi yang lain bahwa ketika saya ambil contoh yang gampang itu gini. Yang ada di kejaksaan, yang ada di KPK pada saat itu, ini orang-orangnya sama, polisi juga, penyidiknya, jaksa juga yang melakukan penuntutan, betul kan seperti itu kan, masuk kepada KPK. Di sana atribusi dan kesejahteraannya itu ada disparitas dengan mereka pada saat mereka masih menjadi jaksa dan polisi. Sehingga oleh karena itu mereka bisa lebih fokus pada saat itu. KPK lebih besar begitu kan? Iya, seperti itulah kurang lebih. Nah, oleh karena itu mereka maksimal dalam melakukan tindak pidana pemberantasan korupsi. Nah, saya ambil contoh lagi. Ketika mereka sudah selesai BKO di sana dia dikembalikan kepada masuk kepada institusinya, balik lagi kelakuannya. Ada beberapa kasus kan, saya nggak usah sebutkan ada 1-2 kasus yang juga seperti balik lagi karena apa? Memang ekosistemnya tidak mendukung untuk itu gitu loh. Makanya balik lagi saya kembalikan bahwa ini yang mana yang harus kita dahulukan? Apakah orangnya, ya kan, ataukah sistemnya? Merujuk kepada yang terjadi di luar, sistemnya dulu saya rasa diperbaiki. Oke, jadi maksudnya bukan kalau tadi bukan kan ke orangnya, bukan dan kemudian seleksi. Iya. Kalau Anda fokus pada sistemnya. Iya, nanti kita mungkin ada ya itu sistem juga. Saya bisa dikatakan sistem juga. Cuman mungkin kita harus telah dan ada forum lain untuk lakukan itu. Tapi menurut kalau saya tadi kan saya bicara MA-nya, bukan orang per orangnya. Iya. Kita MA itu kita reinstall karena ini institusi yang kita nggak bisa percaya. Kita MA itu kita reinstall karena ini institusi yang kita nggak bisa percaya lagi. Itu persoalannya. Saya ini orangnya nggak ada. Nggak bisa dipercaya lagi apa sebegitu ekstrimnya? Anda yakin? Ya, saya harus bicara data soal itu. Karena ini kan bicara satu. Anda kan mau mengatakan karena wartawan saya based on data. Udah, kita pakai feeling aja. Ya kan? Kalau saya katakan tadi bahwa ada lebih dari satu orang, omong-omongnya gini. Salah satu yang membuat korupsi kita hancur-hancuran ini adalah karena penegak hukumnya. Udahlah, itu kan kita ini kan banyak sekali wow dan lain sebagainya. Tetapi benar, karena mereka dibayar kecil-kecil itu benar. Tapi Hakim Agung itu enggak, bro. Hakim Agung itu gede, remunerasi dan lain sebagainya. Enggak kecil mereka. Nah, karena itu menurut saya pendekatan kesejahteraan itu hanya salah satu pendekatan. Tetapi peluang untuk mendapatkan suap itu berlipat-lipat dibandingkan berapapun gaji Anda dapatkan. Anda bayangkan nggak? Ada seorang Markus bisa mengumpulkan uang 1 triliun. Nggak pernah terbayang. Sampai kapanpun gaji dinaikkan nggak mungkin segitu. Nah sekarang nggak mungkin kita treatmentnya hanya itu. Ini kan sudah korupsi yang berjaringan. Ini mohon maaf ya. Bisa jadi dalam kemarkusan ini, ya kan? Itu sudah ada yang jagain di sana, yang jagain di situ, yang jagain di situ dan lain sebagainya. Seperti Rudy Soik ketika dia mau mengungkapkan mafia BBM, malah dia yang dipecat dan lain sebagainya. Udahlah, di Indonesia ini, aduh ampun dah. Nah karena itu Prabowo harus menjadi bagian dari pemecahan masalah, part of the, ya kan, problem, part of the solution. Tapi ya saya kan menyerah kalau dia part of the problem juga. Artinya kita nggak punya harapan untuk memberantas korupsi. Hanya bisa berharap memberantas korupsi kalau dia sendiri clear. Lalu kemudian dia bisa memobilisasi orang-orang. Kita ini gini nih, udahlah kita main sumpah-sumpahan aja. Pernah nggak Anda menyuap dan lain sebagainya? Kan begitu. Pernah nggak Anda terima suap?
kapal kayu jenis longboat warna lambung biru dan anjungan hijau membawa muatan penuh yang diawaki oleh 3 ABK. Ini selanjutnya dilaksanakan prosedur pengejaran, penangkapan, dan penyelidikan dan diidentifikasi bermuatan balpres sebanyak 64 karung. Ya, pemirsa, personil Bakamla yang berada di kapal negara Tanjung Datu 301 dan kapal patroli TNI ALKRI Sutedi Sinaputra, maksud kami 378, serta pesawat patroli udara maritim Bakamla RI sempat bersih tegang dengan nakoda kapal penjaga pantai Cina. Hal ini lantaran 2 kapal Cina tersebut memasuki wilayah perairan Indonesia, tepatnya di Laut Natuna, Kepulauan Riau. Kapal penjaga pantai Cina tersebut terpantau sedang mengawal kapal menangkap ikan canggih yang sedang mencuri ikan di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau. Namun nakoda kapal Cina tersebut bersikeras mereka masih berada di perairan Laut Cina Selatan. Setelah negosiasi yang alot, 2 kapal Cina tersebut akhirnya menyingkir dari Laut Natuna. Para petugas pemadam kebakaran Kota Depok memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Kota Depok terkait laporan dugaan korupsi pengadaan barang yang mereka laporkan beberapa waktu lalu. Para petugas damkar berharap agar dugaan korupsi di lingkungan kerjanya segera diusut, mengingat hal ini sudah memakan korban jiwa akibat tidak lengkapnya alat bertugas. Sandi Butar-Butar, petugas damkar yang viral karena mengungkap dugaan korupsi itu, mengaku sudah siap menghadapi pemeriksaan. Dirinya sudah mengumpulkan sejumlah fakta yang akan dijadikan sebagai alat bukti. Damkar damkar. Enggak semangat ya, istilahnya nyawa temen hilang. Siapa sih bang yang nggak sedih gitu? Ya teman-teman semua satu UPT sekarang udah semuanya udah siap mau apapun yang terjadi gitu. Teman satu rekan, teman satu kantor, ya udah siap aja gitu. Kalau dibilang persiapan ya nggak ada, fakta aja, fakta lapangan, jujur apa adanya. Sebelumnya, dugaan korupsi pengadaan barang damkar mencuat usai seorang petugas damkar melakukan room tour tempat kerjanya. Sandi perlihatkan sejumlah peralatan rusak, sehingga rekannya atas nama Martinus Reja Panjaitan meninggal saat bertugas. Dari Depok, Yung Rizky, iNews melaporkan. Inilah rekaman video saat petugas mengejar para pelaku pencurian sepeda motor di jembatan Jalan Gandaria 1, Tirtajaya, Pancoran Mas, Kota Depok. Pelaku melompat ke aliran kali saat dikejar petugas.
Tak tinggal diam, guna menghentikan pelarian pelaku tersebut, petugas pun melepaskan tembakan peringatan hingga mengundang perhatian warga sekitar. Menurut seorang warga, ada 2 orang pelaku yang dikejar oleh pihak kepolisian dari arah Bogor. Namun satu pelaku melompat dari jembatan ke aliran kali untuk kabur. Sementara satu pelaku lainnya sedang membeli rokok di warung sekitar lokasi dan berhasil melarikan diri. Dengarnya ibu dari arah Bogor gitu? Iya, orang Bogor sih emang orangnya mah. Oh, 2 orang? 2, yang satu lagi belanja. Kok itu beli rokok, maksudnya di warung kan ada warung di situ. Dia beli rokok, yang satu mah langsung dibekap, yang satu tarik saja tuh ada kan kalau om lihat masih itu. Iya. Terus ada apa suara tembakan ya bu? Tarikan tembakannya 3 kali dah. 3 kali. Diduga para pelaku sudah diintai petugas saat hendak melakukan transaksi penjualan sepeda motor hasil curian. Tak butuh waktu lama, petugas pun berhasil meringkus satu pelaku yang bersembunyi di parit aliran kali tersebut. Sementara satu pelaku lainnya masih diburu petugas. Dari Depok, Yung Rizky, iNews melaporkan. Seorang perempuan paruh baya berusia 57 tahun mengaku diruda paksa tetangganya sendiri yang merupakan pria pengangguran berusia 30 tahun. Peristiwa memilukan ini terjadi di rumah korban di Kayu Ringin, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Perbuatan bejat tersebut dilakukan pelaku saat korban sedang sendiri. Pelaku masuk dengan mencongkel jendela, lalu membekap korban dengan kain serta mengancam dengan pisau dapur agar korban mengikuti pelaku. Usai melampiaskan nafsu bejatnya, pelaku pun langsung kabur meninggalkan korban. Usai kejadian, korban mendatangi rumah RT untuk mengadukan kejadian tersebut. Sama anaknya udah ngoceh-ngoceh. Nah, udah ngoceh-ngoceh kenapa? Karena saya nggak bisa ngomong apa-apa mas, karena mamanya masih menutupin bahwa tidak dilecehkan. Saya tidak tahu dong permasalahan itu, gitu kan? Sudah akhirnya rame, anaknya korban ini ngamuk. Saya bilang diam dulu itu, kita ini memperjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian Ketua RT melaporkannya kepada petugas Binmaspol dan dilanjutkan ke unit PPA Polres Metro Bekasi Kota. Kini pelaku berhasil ditangkap dan dalam pemeriksaan intensif di unit perempuan dan perlindungan anak Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dalam rekaman kamera CCTV, tampak seorang pelaku yang bertugas sebagai eksekutor sempat berpura-pura buang air kecil sebelum melancarkan aksinya. Pelaku yang berjumlah 2 orang menggunakan sepeda motor tampak sudah mengetahui kondisi wilayah tersebut relatif sepi. Usai situasi dinilai aman dari warga sekitar, pelaku terlihat dengan jelas memanjat dinding rumah korban untuk menggasak motor yang terparkir di garasi. Selain memanjat dinding rumah, pelaku merusak 3 gembok yang diduga menggunakan cairan kimia. Pelaku berhasil mencuri 1 unit sepeda motor dalam kurun waktu 5 menit. Korban baru mengetahui motornya hilang setelah diberitahu oleh tetangganya yang melihat pagar rumah korban dalam kondisi terbuka. Lihat, terus nanya ini posisi pintu udah kebuka. Oh iya, ternyata motor udah nggak ada ternyata. Wah iya, motor udah nggak ada, di gemboknya ada posisinya ada di bawah 2 udah rusak. Ini posisi pintu sebelumnya gemboknya 2 ngangkut ya, ada double. Terus motor juga digembok juga, cakramnya 2. Ini motor juga ada 2, digembok juga. Dan ini 2 gak diapa-apain, yang diambil yang motor Beat. Aksi curanmor tersebut viral di media sosial dan polisi sudah mendatangi rumah korban untuk meminta keterangan lebih lanjut. Kini kasusnya telah ditangani pihak kepolisian Polsek Sukmajaya. Dari Depok, Yung Rizky, iNews melaporkan.
banyak hal permasalahan sosial dan budaya dikupas dalam perbincangan bersama tokoh masyarakat Sunda ini. Ikhtiar mah wajib. Dalam gaya yang cair, ringan, dan bermakna, Ngawangkong sareng Cepopong hadir menginspirasi untuk bersama melestarikan budaya Sunda. Kade. Ngawangkong sareng Cepopong setiap hari Sabtu pada jam berikut. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Kelak, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Aparat dari Satlantas Polres Purwakarta menggelar Operasi Zebra Lodaya 2024 di Jalan Terusan Ibrahim Singadilaga, Purwakarta. Dalam operasi tersebut, polisi menjaring pedagang bakso keliling yang menggunakan sepeda motor, namun tidak menggunakan helm dan tidak membawa surat-surat kendaraan. Kepada pedagang bakso tersebut, polisi tidak memberikan surat tilang, hanya memberikan hukuman berupa push-up. Pemberian hukuman tersebut atas dasar kemanusiaan, serta melihat masih banyaknya barang dagangan pedagang bakso tersebut. Suruh push up kenapa? Nggak pakai helm, Pak. Terus apa lagi? Surat-surat nggak dibawa. Jadi disuruh itu ya? Push up. Polisinya kasihan ya, lagi jualan mungkin ya? Lagi usaha. Lagi usaha ya? Ya, karena dia usaha, kita mendahulukan kemanusiaan dulu. Lihat dari sikonnya. Tapi tadi dikasih ini ya, dikasih untuk peringatan aja, hukuman aja, karena dilihatnya dari kemanusiaannya, masih jualannya juga masih penuh. Hingga hari terakhir Operasi Zebra Lodaya 2024, Satlantas Polres Purwakarta masih banyak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan sejumlah pengendara. Dari Purwakarta, Irwan, iNews melaporkan. Viral, ribuan tikus berdatangan masuk ke pemukiman warga di Dusun Cibatu, Desa Kutamakmur, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang. Tikus-tikus ini bahkan memasuki rumah warga, masjid, hingga sekolah. Warga pun kewalahan mencoba mengusir tikus-tikus tersebut yang seolah tidak takut. Kedatangan ribuan ekor tikus membuat warga tidak nyaman, bahkan ketakutan. Kepala Desa Kutamakmur mengatakan, serbuan tikus berasal dari pesawahan dan baru pertama kali terjadi. Warga mengira kedatangan tikus untuk mencari makan karena sawah telah dipanen. Memang udah cina, lo beri tapi tinggal kanan buah kayak gitu. Terus saya bangun, iya banyak tikus. Iya, itu jumlahnya berapa, ratusan, ribuan? Banyak banget ya. Itu dari mana ke mana? Dari sana ke sana. Dari sana tuh, dari sawah. Terus ke perkampungan. Iya. Masuk tuh. Ada hujan deras malamnya tuh, waktu sorenya. Sekitaran jam 11:30, hujan reda. Ya itu hama tikus masuk ke darat semua. Musir musir supaya kalau bisa itu jangan di lokasi itu. Mungkin kita bisa usir atau gimana gitu, akan tetapi ya ternyata tikus masih tinggal. Warga sudah melakukan berbagai cara untuk mengusir tikus, seperti dipukul dan diasapi, namun tak membuat tikus-tikus itu pergi.
Warga pun meminta Dinas Pertanian Kabupaten Karawang untuk membantu melenyapkan tikus-tikus tersebut. Dari Karawang, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pengucapan Sumpah Presiden Republik Indonesia. Saya bersyukur. Aku yakin, saya pertaruhkan kepimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategi. Yang tidak mendukung hal ini, silakan keluar dari pemerintah yang saya pilih.
Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Kasih kesempatan ke Brigjen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan bagi Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Live di iNews. Kami gali di setor itu kami dapatkan 5 lagi kerangka manusia. Mereka ahlinya yang nanti bisa mengidentifikasi tentang atau terkait dari manusia. Kalau Indonesia menempati urutan ketiga konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan terbesar di Asia Tenggara. Bahkan data Kementerian Kesehatan mencatat ada 61,27% penduduk Indonesia di atas 3 tahun yang mengkonsumsi minuman manis lebih dari 1 kali sehari. Kira-kira kenapa ya pada suka banget minum minuman manis? Yuk kita cari tahu. Refreshing, terus tuh juga kalau lagi capek terus kita minum jadi seger lagi gitu. Kalau misalnya lagi capek gitu, minuman manis tuh bisa balikin mood. Pemirsa, panas-panas kayak gini kayaknya emang enak minum yang manis-manis dan seger-seger plus dingin kali ya. Kalau gitu kita cari minuman dulu yuk. Bang, es teh manisnya 1 ya. Makasih ya. Emang ini seger banget sih. Kalau udah lagi siang-siang kayak gini, udah manis, dingin. Tapi ingat pemirsa, jangan berlebihan karena ada dampak bagi kesehatan kalau kebanyakan meminum minuman yang manis. Nah, kira-kira bahayanya apa? Kita langsung tanya aja sama ahlinya. Kalau kita berlebihan asupan gula, itu akan meningkatkan berbagai resiko penyakit. Salah satu yang sering kita dapatin kegemukan, diabetes. Habis itu nambah penyakit teman-temannya. Kadang-kadang saya sering dapetin, nggak sadar. Begitu disarankan cek lab, waduh, gula darahnya udah tinggi. Kita sebagai konsumen juga harus aware nih dengan kesehatan sendiri. Salah satunya dengan mengontrol kadar gula yang kita konsumsi. Di Jakarta, Fitri Ramadhani, Dipo Adi Muharram, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Saya hidup sehat.
pribadi wajib dicatatkan sebagai uang pemasukan terhadap negara. Oke, kita akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami Rakyat Bersuara, satu segmen lagi kita akan tambah. Oke, baik. Gak apa-apa. Oke. Tambah satu segmen, karena udah banyak. Nanti tapi closing statement lagi ya. Abang di luar istana juga gitu. Ya, ya. Itu sama sih enggak. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Kota Mekah memiliki banyak keajaiban. Apa saja keistimewaan yang ada di tanah suci ini dijadikan lambang negara Republik Indonesia? Apakah burung Garuda ada di dunia nyata? Seperti apa fakta dibalik hilangnya kapal selam wisata bernama Titan? Setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Yang membanggakan pemeriksaan akan yang sudah Monorano. Independen. iNews sore setiap hari. Di iNews Room. Pasangan kedua. iNews Room, Senin sampai Jumat. iNews Prime. Kecelakaan berawak oleh langsung hoki. Besodanya kepala. iNews Prime, Senin sampai Jumat. Penyelam iNews malam terbalik bayi antara orang. iNews Malam, Senin sampai Jumat. Hanya di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Telah lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan. Pilkada DKI Jakarta akan tinggi golputnya karena Anies tidak maju. Benarkah demikian? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Mindset rakyat sudah agak berubah dengan partai. Menggagas kata. Jadi itu biasa, itu bagian dari